Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang menarik nih, yang Anda kirimkan ke kami ya. Selembar gambar kelihatannya sih dari grup WhatsApp gitu. Sebuah pengumuman dari K-Link. Isinya soal penyesuaian harga produk, namanya K-Liquid Chlorophyll. Kelihatannya sih, ya cuma info harga baru aja. Tapi, misi kita hari ini adalah membongkar semua yang ada di baliknya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari satu gambar ini soal strategi bisnis, pemasaran, dan cara mereka ngobrol dengan distributornya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Ini materi yang seru banget, justru karena kelihatannya sederhana. Seringkali dokumen-dokumen internal kayak begini, ini justru jendela paling jujur buat lihat cara kerja sebuah perusahaan. Oh, jadi bukan dari iklan di TV ya? Betul, lupakan dulu iklan yang mahal-mahal itu. Justru disinilah strategi aslinya kelihatan. Ini kan pesan buat orang dalam jaringannya mereka. Jadi, kayak baca surat yang sebenarnya bukan buat publik. Banyak banget pesan tersiratnya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Yang paling pertama, paling jelas. Tulisannya besar di atas. Mulai 1 Maret 2026, K-Link akan melakukan penyesuaian harga. Pilihan katanya ini langsung bikin saya mikir, bukan kenaikan harga, tapi penyesuaian harga. Ini kayaknya diperhitungkan banget ya. Kenapa kata penyesuaian ini penting banget sih? Oh, itu penting sekali. Dalam komunikasi korporat, pilihan kata itu segalanya. Apalagi pas ngasih berita yang, ya, kurang menyenangkan. Kenaikan gitu kan. Langsung to the point ya. Tepat. Tepat itu kata yang lugas, bahkan bisa terdengar agak kasar ya. Konotasinya langsung negatif, seolah-olah bebannya, plek, dipindahin ke kantong Anda. Nah, sebaliknya, penyesuaian itu terdengar lebih teknis, lebih netral dan terkontrol. Kata ini seolah-olah bilang kalau ada proses kalibrasi yang logis di baliknya. Kalibrasi. Maksudnya gimana tuh? Seolah-olah perusahaan ini cuma merespons faktor luar, misalnya inflasi, biaya bahan baku, atau kurs dolar. Jadi harga baru ini hasil perhitungan rasional, bukan karena serakah. Jadi ini semacam apa ya? Anestesi verbal gitu ya. Biar suntikan kenaikan harganya nggak terlalu sakit. Tapi apa ini nggak berisiko dianggap nggak tulus gitu? Kan intinya sama aja, harganya memang naik. Pertanyaan bagus banget. Risiko itu pasti ada, terutama buat audiens yang lebih kritis atau sinis. Tapi kita harus ingat, audiens utama pengumuman ini siapa? Distributornya ya? Betul, ini kemungkinan besar disebar di grup-grup internal mereka. Di bisnis berbasis jaringan, menjaga moral dan sentimen positif para distributor itu, wah, nomor 1. Mereka kan ujung tombaknya. Kalau mereka udah merasa terbebani, sistemnya bisa goyah. Jadi, kata penyesuaian ini lebih buat manajemen sentimen internal. Pesannya itu, kita ini rasional, terkendali, dan ini langkah yang perlu kita ambil bersama-sama, gitu. Ngomongin soal harga, tabelnya sendiri ini wow, menarik banget. Harganya nggak cuma satu, ada 2 kolom besar, wilayah A dan wilayah B. Terus di tiap kolom dipecah lagi jadi harga distributor sama harga konsumen. Ini lebih rumit dari label harga di supermarket ya. Tepat sekali. Dan struktur inilah yang tanpa perlu diomongin, langsung ngebuka cetak biru model bisnis mereka. Maksudnya? Penjualan langsung. Atau yang kita lebih kenal sebagai multi-level marketing atau MLM. Struktur harga ganda ini jantungnya. Coba kita lihat angkanya deh. Di wilayah A, harga distributornya 198.000. Harga konsumennya 238.000. Selisihnya berarti 40.000 ya. Kalau di wilayah B, bedanya lebih gede dikit. Distributor 212.000, konsumen 255.000. Selisihnya 43.000. Jadi selisih puluhan ribu ini keuntungan langsung yang masuk kantong distributor tiap jual satu botol. Persis. Itu yang namanya margin keuntungan retail. Ini insentif paling dasar dan paling gampang dimengerti. Oh, gaji langsungnya gitu ya? Bisa dibilang begitu. Anda sebagai distributor beli dengan harga lebih murah, jual ke konsumen dengan harga yang sudah ditetapkan. Selisihnya buat Anda. Ini pilar pendapatan yang pertama. Oke. Terus soal pembagian wilayah A dan wilayah B ini gimana? Kenapa harga di wilayah B itu lebih tinggi terus? Nah, ini namanya strategi geographical pricing, penetapan harga geografis. Ini nunjukin kalau operasional mereka udah cukup matang, skalanya nasional. Mereka nggak pukul rata satu harga untuk seluruh Indonesia.
Kenapa dibedain gitu? Biasanya sih yang paling umum karena biaya logistik. Oh, ongkos kirim. Betul, mungkin wilayah B itu mencakup daerah-daerah yang lebih jauh dari pusat distribusi, jadi ongkirnya lebih mahal. Ah, masuk akal. Ini yang bikin harga barang di Jawa sering lebih murah dibanding katakanlah di Kalimantan atau Papua kan? Tepat, tapi bisa juga lebih dari itu. Kadang ini hasil analisis pasar juga. Perusahaan mungkin lihat daya beli atau willingness to pay di wilayah B itu memang lebih tinggi. Oh, bisa jadi gitu juga ya. Bisa. Atau mungkin kompetisi di sana nggak seketat di wilayah A. Jadi ini bukan cuma soal ongkir, tapi juga soal optimalisasi pendapatan. Cukup canggih sini. Rupiah, ada satu detail kecil di pojok kiri atas. Hampir kelewat tadi. Lingkaran kuning, tulisannya CV30. Ini jelas bukan harga, kayak kode internal gitu ya. Apa sih artinya CV30 ini? Nah, Anda baru saja nemuin mesin yang sebenarnya dari bisnis ini. CV itu hampir pasti singkatan dari commissionable value. Kadang ada juga yang pakai istilah PV, point value. Angka 30 ini sama sekali bukan nilai uang, tapi poin. Poin. Iya, poin. Jadi setiap kali distributor jual satu botol ini, selain dapat untung retail yang 40.000 tadi, dia juga ngumpulin 30 poin CV. Tunggu. Jadi ini kayak poin di kartu kredit atau frequent flyer miles gitu? Hahaha, analogi yang bagus banget. Mirip, tapi tujuannya jauh lebih dalam. Kalau poin kartu kredit kan biasanya ditukar hadiah atau diskon ya. Di sini, akumulasi CV ini segalanya. Poin-poin inilah yang dijumlahkan. Dari penjualan pribadi, dan yang lebih penting lagi, dari total penjualan seluruh tim di bawahnya. Oh, dari jaringannya juga? Tepat. Jumlah total CV tiap bulan itu yang menentukan besaran bonus, komisi jaringan, dan yang paling penting, kenaikan peringkat dalam struktur MLM-nya. Ah, pantesan saya sering dengar istilah kejar poin atau tutup poin di akhir bulan. Ternyata ini mesin dibaliknya. Ini bukan sekedar bonus ya, tapi soal status dan jenjang karir mereka. Tepat sekali. Ini sistem gamifikasi yang sangat kuat. Menciptakan urgensi, target yang jelas, ini juga yang bikin distributor nggak cuma fokus jualan, tapi juga termotivasi banget buat rekrut orang baru, bangun tim. Karena CV dari seluruh jaringan itu ngalirnya ke atas. Sistem CV inilah yang mengikat mereka ke dalam ekosistem. Menarik banget. Dari kode kecil itu kita bisa lihat seluruh sistemnya. Sekarang kita geser ke sisi lain gambar, pojok kanan bawah. Ada kayak stempel emas besar, mencolok banget. Tulisannya, terjual jutaan botol setiap tahunnya. Wah, ini klaim yang sangat percaya diri. Ini contoh sempurna dari apa yang disebut social proof, bukti sosial. Prinsip psikologi yang kuat banget. Idenya sederhana, kalau banyak orang lain melakukan sesuatu, berarti itu hal yang benar atau baik. Klaim jutaan botol ini targetnya ada 2. Buat calon konsumen, pesannya jelas. Jangan ragu, produk ini aman dan manjur. Jutaan orang udah coba. Oke, itu untuk konsumen. Kalau untuk distributornya sendiri? Nah, disitulah cerdasnya. Klaim ini bukan cuma buat iklan. Ini adalah alat atau amunisi yang dikasih perusahaan ke distributornya. Amunisi gimana maksudnya? Coba bayangin, Anda distributor, lagi meyakinkan calon pembeli yang ragu. Dia nanya, produk ini bagus nggak sih? Nah, perusahaan udah ngasih jawaban yang kuat. Bagus, produk ini terjual jutaan botol setiap tahun. Ini cara mereka memberdayakan jaringannya buat mematahkan keraguan dan ya closing. Jadi ini bukan cuma klaim, tapi bagian dari strategi penjualan di lapangan. Tapi kata jutaan itu kan ambigu banget ya. Bisa 2 juta, bisa 9 juta. Tanpa data konkret, ini lebih kayak slogan aja sih. Tepat, dan disitulah letak kejeniusan sekaligus ya area abu-abunya. Kata jutaan dipilih karena kedengarannya masif, tapi nggak bisa diverifikasi. Ini lebih berfungsi sebagai pemicu psikologis daripada data statistik. Ini bikin kita sebagai konsumen yang kritis jadi bertanya-tanya, seberapa besar bobot yang harus kita kasih ke klaim bombastis kayak gini? Oke, kita udah bahas kata, angka, dan klaim. Tapi jujur deh, elemen yang paling dominan, yang pertama kali narik perhatian saya, itu gambarnya. Ini bukan cuma foto botol produk biasa. Di sampingnya ada gelas isi minuman klorofil, hijau pekat, segar banget kelihatannya, ada daun mintnya. Terus latar belakangnya itu hamparan sayuran hijau. Ada brokoli, timun, alpukat, apel hijau. Komposisinya kaya banget. Tentu saja, nggak ada yang kebetulan di situ. Itu strategi asosiasi visual yang dieksekusi dengan sangat cerdas. Nama produknya kan klorofil, pigmen hijau pada tumbuhan.
Cara terbaik buat mengkomunikasikan klorofil, ya dengan mengepung produk itu dengan sumber-sumber klorofil alami yang kita kenal. Jadi otak kita langsung nyambungin ya. Botol itu sama dengan semua sayuran segar ini. Betul sekali. Otak kita otomatis bikin koneksi itu. Jadi pesan bawah sadarnya adalah, dengan minum sebotol ini, kita bisa dapat manfaat dari semua sayuran di belakang itu. Tepat. Dan itu proposisi nilai yang sangat kuat di zaman sekarang. Pesan yang nggak terucapnya kan begini, Anda tahu semua sayuran ini sehat, tapi jujur deh, siapa yang punya waktu atau tenaga buat makan semua ini tiap hari? Disitulah produk mereka masuk sebagai solusi. Kayak liquid klorofil ini diposisikan sebagai jalan pintas atau health hack. Sebuah cara untuk dapat sehat tanpa repot. Persis. Mereka jualan konsep kemudahan dan efisiensi. Nggak perlu lagi nyuci, motong, atau bikin jus. Cukup tuang dari botol, Anda dapat intisari kebaikan alam. Ini pesan yang sangat persuasif buat masyarakat urban yang sibuk tapi sadar kesehatan. Visual ini nggak cuma jual produk, tapi jual solusi gaya hidup. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum ya, dari selembar gambar pengumuman ini, kita berhasil bongkar strategi bisnis yang berlapis-lapis. Mulai dari kata penyesuaian buat jaga sentimen, struktur harga ganda yang nunjukin model bisnis MLM-nya, terus kode CV30 yang ternyata mesin penggerak karir mereka, klaim penjualan sebagai amunisi buat distributor, dan terakhir, kekuatan visual yang jualan konsep jalan pintas menuju sehat. Kali Anda dapat brosur, atau lihat iklan, atau dapat pesan promosi, coba deh luangkan waktu sejenak buat membedahnya. Perhatikan kata yang mereka pilih, cara mereka nyajiin harga, simbol-simbol yang mungkin ada, dan gambar yang mereka pakai. Setiap detail itu adalah pilihan yang disengaja. Ini benar-benar mengubah cara saya lihat materi promosi sih ke depannya. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Setelah kita lihat betapa cermatnya setiap kata, angka, dan piksel dalam pengumuman sederhana ini dirancang untuk membentuk persepsi kita, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekedar apa saja kode tersembunyi di luar sana. Pertanyaan yang lebih penting adalah, seberapa besar keputusan kita sehari-hari, mulai dari milih kopi, ngeklik tombol beli, sampai milih produk keuangan, sebenarnya dibentuk secara diam-diam oleh pesan-pesan yang dirancang secermat ini tanpa kita sadari sama sekali.